Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Lisa Rena Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Ini termasuk jawaban dari UTS sih, karena yang Bapak mau itu adalah membuat video jawabannya. Jadi langsung saja, ini dia videonya. Jadi yang pertama itu adalah, apa sih itu bisnis plan? Bisnis plan itu adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, atau lebih jelasnya, business plan adalah sebuah rencana bisnis yang pada dasarnya adalah peta atau jalan atau juga rencana untuk membantu para pebisnis mengumpulkan semua aspek berbeda untuk masa depan mereka. Business plan juga adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan sifat dari bisnis, penjualan, dan strategi pemasaran, dan latar belakang keuangan juga, dan proyeksi ke depan terkait dengan keuntungan atau bisa disebut dengan profit, serta kerugian atau juga hambatan dalam mendapatkan keuntungan tersebut. Berikut ada beberapa standar yang harus diperhatikan ketika akan membuat sebuah rencana bisnis. Jadi ini aku udah buat bisnis plan-nya. Jadi ini adalah tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Ini dia bentuknya. Di sini ada banyak isinya, yaitu adalah mengenai executive summary, lalu company overview. Terus yang ketiga itu ada product and service, yang keempat ada marketing and sales plan, yang kelima ada strategi and implementation, yang keenam ada management team, yang ketujuh financial plan, dan yang delapan appendices atau lampiran. Maaf jika ada perkataan yang kurang bagus atau kurang baik, mohon dimaklumi. Oke. Yang pertama itu, ini aku mau sedikit menjelaskan mengenai bisnis plan. Usaha yang aku tulis di sini atau yang aku buat di sini ini mengenai usaha aku sendiri. Usaha aku ini adalah menjual makanan ringan atau makanan kekinian, makanan hits atau populer yang bener-bener lagi booming banget di kalangan milenial ya. Ini tuh aku jual, nama makanannya itu atau nama mereknya adalah jajanan Endes. Jadi kalian bisa lihat, ini mungkin bisa dibilang brosurnya. Dan juga di sini ada price list atau menu-menunya sendiri. Oke. Jadi yang pertama itu aku mau kenalin brosur dan price listnya. Di sini murah-murah banget. Ini harganya under 18.000, jadi nggak ada yang di atas dari 18.000. Oke. Jadi dari yang tadi aku sebutin mengenai jajanan Endes, bisnis yang aku jalani sekarang. Jadi dengan adanya mata kuliah kewirausahaan Islami, itu aku benar-benar diajarin gimana sih caranya bikin bisnis plan yang baik dan benar. Jadi ini aku buat. Yang pertama itu ada executive summary. Jadi yang untuk executive summary itu aku buat bisnis plan-nya itu seperti ini. Ini karena berdiri jadi agak susah ya. Ini aku buka di sini, dan di sini ada penjelasan mengenai executive summary bisnis aku. Nah, ini dia. Ini tinggal kita buka aja, kita tarik. Jadi executive summary itu disebut sebagai halaman pertama atau pembuka pada bisnis plan. Bagian ini harus mampu berdiri sendiri sebagai ringkasan eksekutif semua elemen penting dari bisnis itu sendiri. Dibuat ringkas adalah memudahkan para pembaca untuk dapat menyimpulkan walaupun hanya melihat bagian depan atau halaman pembukanya saja. Jadi, executive summary di bisnis aku yang bernama Jajanan Endes adalah seperti ini. Camilan atau makanan merupakan hal yang sudah sangat familiar di mata umum. Untuk itu, di sini kami akan hadirkan beberapa menu camilan yang populer
bagi para milenial sekarang ini, dan juga bisa membuat para penikmat makanan mengacungkan jempol. Terlebih dengan harga yang dihadirkan di sini cukup murah dan tidak menguras uang di kantong. Itu sangatlah cocok untuk para pemuda-pemudi atau pelajar, juga mahasiswa, dan yang lainnya yang ingin mencoba untuk menikmati menu makanan yang sudah kami sediakan. Ada banyak menu yang kami tawarkan, dari mulai masakan, camilan, dessert di sini tersedia. Jadi itu adalah executive summary. Lalu yang kedua itu ada company overview. Ini adalah company overview-nya. Jadi company overview adalah usaha rumahan jajanan Andes ini didirikan sejak 17 Maret 2020. Belum lama sih, itu karena aku udah resign dari tempat kerja aku, jadi aku buka usaha sendiri, yaitu ya bikin usaha makanan ringan kecil-kecilan. Usaha yang aku diriin pertama ini atau aku mulai awal ini, mulanya itu kecil-kecilan, cuman via online dengan menu pertama yaitu otak-otak geprek. Dan dengan berjalannya waktu, menu yang kami sediakan semakin bertambah hingga saat ini, disesuaikan dengan tren milenial saat ini, tetapi tetap tidak melupakan menu utama. Jenis usaha yaitu kuliner. Alamat ada di Cirebon, Jalan Pelandakan nomor 22. Nomor telepon 089674162340, atau bisa follow Instagramnya yaitu @jajananandes_. Visi dari usaha yang aku buat ini adalah menciptakan usaha jajanan Andes yang banyak diminati para pecinta kuliner. Yang kedua adalah menjadikan usaha jajanan Andes ini lebih dikenal masyarakat luas. Misinya adalah memberikan kemudahan melayani para pembeli atau konsumen, menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, membangun semangat berwirausaha untuk menciptakan outlet atau cabang. Yang keempat, itu adalah membangun kemandirian kuliner dalam menghadapi persaingan yang semakin banyak atau semakin luas sekarang ini. Lalu yang ketiga itu ada product and service. Produk and service adalah camilan dan makanan yang kami buat, tentunya menggunakan bahan baku yang berkualitas dan juga tanpa bahan pengawet. Di jajanan Andes ini, kami menawarkan menu makanan yang sedang hits atau populer dengan harga yang cukup terjangkau dan bersahabat dengan isi kantong. Untuk kedepannya, kami membuka sebuah outlet yang bisa pengunjung datangi untuk membeli produk yang kami jual. Dan juga para konsumen pun bisa membeli makanan dengan via online atau bisa disebut delivery order, dan akan kami antar sampai depan rumah konsumen, atau bisa kalian pesan melalui aplikasi Grab atau Gojek. Itu adalah produk and service dari jajanan Andes. Dan yang keempat, ini adalah marketing, sales, and plan. Ini dia, aku buat seperti ini, jadi kalian tarik, panjang juga. Jadi langsung aja aku bacain. Marketing and sales plan. Yang pertama itu kita ngelakuin riset pasar. Riset pasar itu adalah untuk menentukan gimana sih proses penelitian pasar dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu. Lalu yang kedua, melakukan survei offline dan juga offline. Yang ketiga, menu yang bisa masuk di pasar, harus kita pertimbangkan juga apa itu. Yang keempat adalah target riset adalah mendapatkan data yang valid mengenai usaha sejenis. Bagaimana pandangan masyarakat lokal dan juga mangsa pasar potensial. Selain itu juga mengukur daya beli customer, tingkat persaingan, dan lokasi usaha yang bagus untuk berjualan. Yang kedua itu ada branding. Branding adalah untuk menentukan bagaimana sih proses branding produk akan dilakukan. Yang kedua, memulai riset nama yang akan digunakan,
Yang ketiga, proses akan memakan waktu kurang lebih 1 minggu, dilakukan bersama dengan support penuh dari tim, pakar marketing, desainer, hingga menghasilkan logo yang menarik dan benar-benar menjual supaya bisa mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan oleh kita. Selanjutnya itu ada soft opening. Soft opening itu dibuat untuk memodifikasi tempat jualan yang akan digunakan, baik itu pick up atau stand yang akan dipakai. Yang kedua, mempersiapkan kursi dan meja plastik sederhana. Yang ketiga, produk diberikan secara gratis atau sistem diskon kepada pengunjung. Supaya tetap balik modal, maka bisa memberikan diskon cukup fantastis, namun harus terjamin. Yang keempat, memberikan kuesioner kepada pengunjung untuk melihat feedback dari pasar. Yang kelima, membagikan brosur baik ke konsumen atau siapa saja yang lewat dekat tempat jualan. Ini contoh brosur yang udah aku buat, kurang lebihnya seperti ini. Mungkin masih banyak kekurangan. Ini dia. Di sini terdapat foto-fotonya. Lalu ada alamatnya juga. Nah, ini dia seperti ini. Dan juga jangan lupa melakukan promosi online. Promosi online ini digunakan agar kita lebih banyak mencari konsumen dengan baik, walaupun dengan cara online. Yaitu promosi online bisa dimulai dengan cara membuat akun sosial media, kemudian mulai posting produk yang dijual. Yang kedua, apabila menggunakan Facebook, maka bisa join di grup khusus jual beli atau memanfaatkan fitur marketplace. Yang ketiga, supaya tampak lebih profesional, sebaiknya membuat sebuah situs website official di mana calon customer bukan hanya bisa melihat katalog, menu lengkap atau penawaran promo, namun juga melakukan order secara online. Yang keempat, itu ada mempersiapkan 1 orang pegawai untuk menjadi admin online atau website maupun sosial media. Jadi itu adalah cara melakukan promosi online adalah untuk seperti itu. Lalu yang kelima itu ada advertising and promo. Advertising and promo itu dilakukan adalah untuk membuat proposal atau materi promosi baik dengan memanfaatkan digital advertising maupun kerjasama dengan radio lokal dalam usaha memperkenalkan brand serta produk. Yang kedua, up to date informasi mengenai event yang akan diselenggarakan di sekitar lokasi atau kota. Yang ketiga, memasang tag price khusus promo dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu. Yang keempat, ada membagikan voucher dengan limit waktu tertentu supaya semakin menarik. Yang kelima adalah menyiapkan 20 porsi gratis untuk pelanggan pertama. Dan yang terakhir adalah beli 2 gratis 1. Itu adalah cara atau promo yang paling menarik untuk para konsumen. Yang terakhir itu ada target marketing. Target marketing itu adalah untuk tanggapan yang positif dari market potensial, khususnya pada saat promo dan soft opening. Yang kedua, hasil penjualan sesuai dengan target, minimal 100 porsi per hari. Yang ketiga adalah menghadirkan tren makanan baru di masyarakat lokal ataupun luar, yang tentunya yang sedang populer atau hits di kaum milenial kali ini. Lalu membuka cabang baru di tempat lain. Yang terakhir adalah pesan makanan lebih mudah melalui order atau melalui website atau online. Dan lebih gampang lagi untuk sekarang ini melalui aplikasi Grab atau Gojek yang sekarang lagi banyak diminati oleh para konsumen yang lagi males keluar gitu. Seperti itu. Dan ini yang kelima, yaitu strategi and implementation. Di sini aku menggunakan teori below the line and online dan juga offline. Ini berikut penjelasannya.
Yang pertama adalah menggunakan brosur, adalah bahan cetak yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi penjelasan tentang suatu produk ataupun layanan secara singkat dan jelas. Yang tadi ya, yang ini. Lalu kedua, katalog adalah daftar berbagai jenis koleksi atau daftar dari produk maupun layanan jasa. Yang ketiga, stiker, sejenis label yang dicetak pada kertas, plastik, atau bahan lainnya dengan perekat pada salah satu sisinya. Sedangkan yang dimaksud dengan label di sini adalah penjelasan tentang nama, identitas, informasi, dan sebagainya. Stiker umumnya digunakan untuk identitas, hiasan, atau untuk tujuan lainnya. Yang keempat itu ada poster, adalah hasil cetak pada kertas berupa pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum. Lalu ada leaflet, adalah lembaran kertas berukuran kecil yang dilipat 2 halaman atau lebih dan mengandung pesan untuk disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu barang atau jasa. Yang kedua itu menggunakan cara online dengan mempromosikan produk yang kami jual ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Yang ketiga, menggunakan cara offline dengan langsung datang ke tempat outlet di mana produk tersebut kami jual. Lalu yang keenam itu ada manajemen tim. Tentunya manajemen tim ini ada beberapa aktivitas untuk mengelola tenaga atau penjualan, yaitu penetapan tujuan, goal setting, dan juga recruitment. Di sini aku bakal ngejelasin gimana sih penetapan tujuan dan goal setting dan juga mengenai recruitment. Yang pertama, goal setting atau penetapan tujuan merupakan dasar dari semua aktivitas divisi penjualan seperti strategi penjualan yang disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian dibentuklah tim penjualan lengkap dengan strukturnya untuk menjalankan strategi tersebut dan dibuatlah sistem dan prosedur sebagai pedoman pelaksanaan operasi penjualan. Jadi goal setting yang berbeda pasti akan menghasilkan strategi yang berbeda, dan strategi yang berbeda akan membutuhkan formasi tenaga penjualan atau sales team yang berbeda pula. Jadi dalam mengelola tim penjualan kita harus membangun pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bisnis perusahaan, seperti memiliki pengalaman dengan penjualan dan melakukan negosiasi. Lalu yang kedua, familiar dengan pasar dan outlet yang ada di areanya. Yang ketiga, siapkan bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Lalu yang kedua itu adalah recruitment, adalah aktivitas berikutnya dari manajemen tenaga penjualan adalah melakukan proses recruitment, yaitu mencari, memilih, dan melakukan seleksi untuk mendapatkan kandidat yang sesuai kebutuhan. Ada banyak cara untuk mendapatkan good candidate. Yang jelas kita harus menggunakan jalur yang tepat, seperti yang pertama itu adalah melakukan publikasi di grup-grup yang berhubungan dengan penjualan dengan industri yang sejenis. Lalu yang kedua ada publikasi di situs pencari kerja atau penyedia tenaga kerja. Yang ketiga ada meminta rekomendasi dari existing team. Bisa jadi mereka memilih teman yang memiliki potensi sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat ada menghubungi secara langsung mereka yang sudah ada di lapangan atau tim kompetitor yang memiliki track record yang baik. Yang terakhir itu meminta rekomendasi dari pelanggan besar kita. Bisa jadi mereka bisa membantu mencarikan kandidat yang baik. Lalu yang ketujuh itu ada, ini aku buat kayak gini biar kalian tahu. Yang ketujuh itu ada di sini financial and plan. Jadi ada di sini, aku ambil
financial plan sendiri adalah mendeskripsikan bagaimana perencanaan keuangan atau produksi menggunakan sumber daya modal HPP diperoleh dari mana sehingga dapat menjelaskan harga produk untuk pasaran serta mendapatkan penjualan di harga tersebut dan beberapa target penjualan yang akan memperoleh laba dan juga profit. Lalu yang terakhir itu ada lampiran atau appendices. Ini dia seperti ini. Ini aku buat kayak gini. Jadi lampiran ini aku buat sesuai dengan tester atau enggak testi yang mereka udah coba beli di bisnis aku atau makanan aku. Itu ada itu. Dan yang terakhir itu lampiran mengenai foto-foto menu seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang tadi aku sebutin adalah mengenai bisnis plan usaha jajanan Andes. Punya aku sendiri yang udah aku buat atau aku dirikan itu dari bulan Maret 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.